Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa dimanapun kalian berada. Semoga semangat belajar kalian masih tetap terjaga hingga hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kita akan bareng-bareng menjadi pegiat bahasa, begitu ya, dengan membuat sebuah proyek namanya adalah poster bahasa. Apa itu? Nah, jadi mengapa proyek ini penting untuk kita bikin bareng-bareng? Yang pertama adalah kalian ini merupakan seorang WNI, warga negara Indonesia. Nah, sepatutnya sebagai seorang WNI, kalian memiliki sifat nasionalis atau sikap nasionalis, bangga terhadap negaranya. Nah, satu di antara caranya yang bisa dilakukan yaitu melalui bahasa. Bahasa Indonesia atau bahasa nasional dan bahasa negara kita. Nah, yang kedua, bahasa Indonesia adalah bahasa semua ilmu. Nah, ketika kita hubungkan dengan konteks keindonesiaan ya sebagai bahasa negara, maka bahasa Indonesia itu digunakan sebagai bahasa bidang akademik gitu, bahasa pengantar pendidikan gitu, bahasa-bahasa yang dipakai untuk dunia tulis menulis, pewaris kebudayaan. Nah, oleh karena itu di semua bidang ilmu bahasa pasti akan dipakai gitu ya, mau itu jurusan hubungan internasional, mau itu jurusan teknik pangan, teknik industri gitu, semuanya akan menggunakan bahasa Indonesia begitu ya. Nah, yang terakhir saya ingin titip bahasa. Nah, apa ini? Jadi sebenarnya saya itu sangat sedih gitu ya dalam tanda kutip kepada teman-teman semua ketika sudah terjun di bidang pekerjaannya masing-masing, kemudian terkait dengan bahasa itu masih mengabaikan gitu ya. Padahal sebenarnya kemajuan bahasa Indonesia tentu dipengaruhi oleh kemajuan para penggunanya. Kalau para penggunanya ogah-ogahan gitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka bahasa Indonesia akan tetap seperti ini gitu dari masa ke masa gitu ya, tidak akan pernah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik gitu. Nah, harapannya dengan kita melakukan proyek ini, saya berharap teman-teman bisa menjadi pegiat bahasa di manapun kalian bekerja, dimanapun kalian berkecimpung gitu ya. Jadi kalau nanti kebetulan kalian bekerja di bidang hukum sebagai seorang pengacara, lalu kalian menyusun sebuah pasal gitu ya, yang berkaitan dengan undang-undang. Nah, kita bisa gitu, kalian bisa gitu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar pada konteks hukum, pada bidang hukum. Jadi tidak ada lagi tuh misal kalian sebagai notaris lalu menulis di lembar notarisnya untuk pengesahan tanah, sertifikat tanah, kalian menulis hektar gitu ya, sebagai sebuah kata yang tidak baku gitu. Padahal sebenarnya yang baku adalah hektare gitu, dengan menggunakan huruf E di akhir hektar. Cuman sejauh ini masih terjadi kesalahan. Itu harapan besar saya ya. Dan semoga bisa menjadi harapan bersama-sama. Karena kalau saya sendiri berkoar-koar bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi nggak ada yang ngikutin juga berat gitu ya. Jadi kalau saya bersama dengan kalian, lalu kalian mempengaruhi orang yang lain lagi, nah kita bareng-bareng. Ya pasti akan terjadi perubahan. Karena kerja individu itu lebih sedikit dampaknya dibanding kerja kelompok atau kerja bersama-sama. Nah, apa itu project poster bahasa? Nah, jadi posternya itu nanti akan berisi informasi kebahasaan. Nah, tentunya informasi kebahasanya harus tepat dan benar. Jadi ketika kalian mau membuat poster harus di cross check dulu nih ke kamus, ke ejaan bahasa Indonesia, ke ejaan istilah gitu ya. Jadi harus di cross check dulu sebelum diajarkan ke masyarakat. Kemudian bidang tentu ya poster kebahasaan ini harus berkaitan dengan bidang keilmuan kalian masing-masing. Jadi tidak ada namanya kalian bidang hukum gitu, tapi yang kalian omongin bidang peternakan gitu ya. Jadi harus hal-hal yang sifatnya berkaitan gitu ya. Misal kalau istilah baku dan tidak baku ya tadi hektar gitu ya. Kemudian informasi kebahasaan bisa berupa banyak hal ya, teman-teman bisa dimulai dari yang paling ringan, kata baku gitu ya, atau tanda baca, penulisan huruf, lebih besar kata gitu, atau sampai kepada penulisan kalimat. Jadi kalau teman-teman ngerasa oh kalimat ini tuh sebenarnya
harusnya ditulis seperti ini gitu, tapi di masyarakat ada kesalahan. Nah, sekalian sebagai penggiat bahasa di sini berusaha memperbaikinya dengan cara yang fun gitu. Apalagi teman-teman tahu bahwa kita semua sekarang berada di dunia teknologi gitu, yang segalanya itu menyebar dengan cepat melalui media sosial. Nah, harapannya poster bahasa ini bisa kalian bagikan atau share melalui media sosial sehingga teman-teman yang lain bisa memahami gitu ya, tentunya dengan cara yang atau tampilan yang menarik. Nah, ini saya ada beberapa contoh yang bisa kalian jadikan acuan dalam membuat poster bahasa ini. Ini sudah dilakukan oleh teman-teman kalian sebelumnya ya. Nah, ini saat ini saya suka sekali ya mengkepoin Instagram Narabahasa. Nah, teman-teman mungkin bisa langsung buka ya. Jadi di sana dia menyajikan informasi kebahasaan itu dengan cara-cara yang unik gitu. Terutama yang ini nih, pun. Nah, ini kan teman-teman tahu ya partikel pun kan. Pun itu unik. Ia bisa dipisah atau dirangkai dengan kata yang mendahuluinya. Nah, ada satu hal yang membuat ini akan relate gitu atau menambah apa ya, menambah mudah dipahami oleh remaja, oleh usia-usia seperti kalian gitu dan ke bawah ya. Tidak seperti kita yang maunya digandeng terus gitu. Jadi ada informasi di dalamnya. Oh, ternyata pun itu dia bisa dipisah juga bisa dirangkai gitu kan loh. Nah, habis itu di slide kedua kalian bisa tampilkan yang dipisah tuh apa saja, yang dirangkai apa saja gitu. Jadi teman-teman di luar sana jadi tahu, oh ternyata penulisan pun seperti itu ya gitu. Nah, ini dibentuk kaos gitu ya. Kalau teman-teman mau bikin usaha terkait bahasa seperti ini juga boleh sebenarnya. Nah, ini dari teman-teman kalian sebelumnya ya. Ini lucu menurut saya ya. Jadi dia itu menyoroti penulisan di, kata depan di. Nah, saya sebenarnya nggak tahu nih, gitu kan, fucking itu apa gitu. Kok ini yang di fucking ini pakai spasi di kapitalkan F-nya, yang satu kecil. Nah, saya cek dong di Google, ternyata fucking itu nama sebuah daerah gitu di luar negeri. Nah, coba teman-teman bisa googling ya. Nah, makanya penulisan di ketika digabung dengan sebuah tempat harus dipisah gitu kan. Nah, lucunya fucking ini berkaitan dengan istilah yang berkonotasi negatif gitu. Jadi terkesan lucu ya jadinya gitu. Jadi orang-orang lebih memahami. Nah, ini simple tapi juga penuh makna gitu ya. Ini unta bukan onta. Jadi yang baku adalah unta. Kemudian ini dia pakai tanda baca nih. Pak Haji kambing Anda berak. Nah, ini uh, untuk apa ya, untuk menekankan makna kalimat gitu. Jadi jangan sampai meletakkan tanda koma bisa salah karena bisa berakibat makna yang berbeda. Nah, ini kan kalau dijadiin koma Pak Haji kambing Anda berak. Nah, ini kan seolah-olah nama hajinya ini kambing ya kan. Nah, kemudian dia dituduh yang berak. Tapi kalau sebenarnya makna yang ingin disampaikan adalah kambingnya yang berak, berarti kan Pak Haji, kambing Anda berak gitu. Nah, cuman di sini saya mau menyoroti nih gitu. Jadi teman-teman ketika membuat poster ini juga harus peka gitu ya, ketika menggunakan kata Anda gitu ya. Ini jadi ada aspek kebahasaan lain yang teman-teman jangan sampai ikutan salah gitu. Ini makanya saya sorotin. Kata Anda di sini ditulis belum tepat, padahal dia harusnya kapital ya, Anda gitu. Kemudian ketika kita mengawali sebuah tanda petik, huruf pertama dari kata pertama harus ditulis kapital. Sayangnya di situ masih kecil gitu ya. Nggak apa-apa ya, kita saling belajar bareng-bareng ya. Kemudian ini nih ya, ini dia dibikin cerita teman-teman. Sekarang waktunya makan siang. Kalian mau makan apa? Saya mau makan bakso. Saya mau makan sate. Saya mau makan bakso dan satay. Karena tadi belum sarapan. Nah, ini teman-teman bisa ini ya nyambung gitu ya. Oh ternyata yang baku tuh bakso pakai K, satay pakai I gitu. Jadi teman-teman pembaca langsung berusaha untuk menghubung dulu apa bedanya gitu. Nanti otomatis dia akan membuka KBBI. Selanjutnya, nah ini bisa juga nih percakapan seperti ini. Mau kemana? Mau ke apotek mas? Kok apotek mas? Kenapa? Kan sesuai dengan papa namanya. Tapi yang benar apotek. Nah ini sebenarnya ringan, tapi
lebih apa ya, lebih bermakna gitu dibanding yang tadi ini unta bukan onta. Kalau itu sekadar langsung aja direct gitu, tapi kalau ini langsung ke pemahaman gitu ya, langsung ke pemahaman. Nah, ini lebih lucu lagi sih. Ya, ini lebih lucu. Ini dibikin komik gitu. Ada perampokan, ada pembunuhan, terus dia ketakutan sembunyi. Nah, terus si pembunuhnya bilang, waduh, dia udah terlanjur kabur nih, gitu kan. Nah, terus si yang mau dibunuh nyeletuk, yang benar itu terlanjur. Nah, ini kan lucu ya, harusnya dia sembunyi malah teriak kan. Nah, terlanjur ini yang baku memang terlanjur gitu. Nah, dia mau menyatakan penulisan kata baku, tapi dengan cara komik gitu. Ini lebih lebih mudah. Nah, kemarin saya tanya kan, gimana cara kamu bikin komik seperti ini? Dia cari gambar, ya, kemudian diedit gitu. Dieditnya pakai Canva bisa, pakai kalau punya Photoshop juga bisa, tapi paling mudah dilakukan pakai Canva, teman-teman. Nah, ini juga nih ya, karena dirimu bukan karena dirinya. Nah, ini yang baku penulisannya kata karena ya. Sebenarnya kalau ada kesalahan penulisan bahasa Indonesia yang lain sih masih bisa dimaklumin gitu, asal kesalahan yang mau kita highlight itu tersampaikan lebih dulu gitu, dibanding orang akan ngedetek ini kok tulisannya salah sih, tapi dia mau ngasih tahu yang benar mana gitu ya. Jadi jangan sampai ada kesalahan lain. Nah, ini juga lebih apa ya, jadi dia ngasih informasi gitu, jadi bukan yang tadi gitu. Ini caranya lebih ke direct ngasih informasi. Tanggung jawab pada dasarnya kita terpisah, tetapi akan menjadi satu apabila terdapat afiksasi di awal dan di akhir kata gitu. Jadi ini tanggung jawab. Sebenarnya ini kurang lengkap ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bikin seperti ini yang lengkap gitu. Kalau di awal dan di akhir kata tuh seperti apa contohnya. Nah, itu perlu dikasih contoh biar teman-teman pembaca jadi tahu oh perbedaannya yang dipisah dan dirangkai seperti apa. Gitu. Ini kurangnya di sana. Nah, ini tidak hanya pasangannya tetapi juga ini sering banget nih kesalahan. Nah, ini juga boleh seperti ini bentuknya teman-teman. Nah, ini terkait dengan penggunaan konjungsi. Nah, itu boleh juga ya. Terus dia ngasih contoh bentuk kalimat yang tepat seperti apa dengan menggunakan tidak hanya dan tetapi juga. Kini orang-orang berbisnis tidak hanya sekadar mendapatkan uang melimpah, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Nah, saya suka nih dengan kalimat ini. Dia memperhatikan betul tanda bacanya. Setelah kini ada koma. Dipisah antara anak kalimat dengan induk kalimat ya. Jadi sebelum tetapi juga dikasih tanda koma gitu. Terus dia juga menggunakan kata yang baku, sekadar. Nah, kalau yang di masyarakat kan yang tidak baku sekedar, tapi dia menggunakan kata yang baku, sekadar. Ini juga bagus ya untuk dilakukan. Jadi dicek semuanya gitu. Jadi jangan sampai kita menyajikan informasi kesalahan berbahasa tapi dalam tulisan kita masih ada kesalahan. Itu kan apa ya? Bahasa ringannya kita tuh berusaha mengingatkan kesalahan orang lain gitu ya. Kamu jangan gibah dong, kan gibah itu dosa gitu. Tapi kamunya masih melakukan kesalahan, masih gibahin orang. Nah, kan nggak betul kan kalau seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Ini juga boleh. Ini kata baku tapi caranya unik. Ini grup, bukan juga grab. Ini lucu ya, ini lucu. Meskipun ya nggak terlalu lucu banget sih, tapi lumayan lah, ini mudah dipahamin. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bikin poster bahasa bareng-bareng. Nah, gimana caranya buat kalian? Yang pertama, bikin poster bahasa serupa. Serupa ini bukan di copy paste gitu ya. Cari informasi kebahasaan yang salah di masyarakat, lalu benahi, sajikan dalam bentuk poster gitu ya. Bisa kalian edit pakai Canva, kalau bisa Photoshop silakan, kalau bisa Corel silakan. Kemudian unsur kebahasaannya harus berkaitan dengan bidang keilmuan kalian gitu. Jadi kalau kalian jurusan peternakan silakan harus dicari, pertanian juga silakan dicari, kimia juga harus dicari, HI juga dicari, sistem informasi juga boleh, manajemen penerbangan juga harus ya, pokoknya disesuaikan. Kalau berupa kata baku dan tidak baku atau istilah, nah itu silakan bisa kata-katanya yang berasal dari bidang ilmunya gitu ya. Terus kalau misal bukan kata baku, misal kayak tadi ngasih
penulisan konjungsi, tidak hanya dan tetapi juga. Nah, itu boleh kalian hanya memakai konteks kalimatnya yang sesuai dengan penerbangan. Misal tadi, kini tidak hanya penerbangan lintas benua, tetapi juga penerbangan lintas provinsi yang bermasalah. Jadi dia menggunakan kata kunci penerbangan. Pokoknya yang sesuai dengan bidang lah gitu, konteks ceritanya. Jadi nggak boleh keluar dari konteks itu. Nah, setelahnya kalian posting di IG story atau di feed kalian. Jangan lupa untuk tag di IG saya, namanya adalah Ilmatus Sadia. Terus kalau bisa dalam satu hari diubah ya settingan Instagramnya menjadi publik gitu. Jadi biar saya bisa checking dan bisa repost gitu. Kalau kalian tidak tidak mengubahnya menjadi terbuka, dia nggak akan muncul ke saya tagnya gitu ya teman-teman. Kemudian kumpulkan poster bahasa ke link Google Form. Nanti Google Form-nya akan saya share di grup WA, tenang saja. Nah, ini mohon diingat ya teman-teman. Jadi yang dikumpulkan bukan tangkapan layar setelah diposting di IG story atau di feed, tapi yang dikirim ke saya adalah poster bahasa yang baru diunduh dari Canva atau dari Google Corel atau dari Photoshop. Jadi bukan screenshot. Oke, nanti kalau saya masih lihat yang screenshot, nilainya dikurangin loh. Gitu ya teman-teman ya, kita bareng-bareng jadi pegiat bahasa. Jadi semoga masalah bahasa ini bukan menjadi tanggung jawab saya sebagai dosen bahasa Indonesia atau guru bahasa Indonesia atau ahli bahasa gitu, bukan, tapi tanggung jawab bersama kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi selamat berkontribusi untuk negara melalui bahasa teman-teman. Oke, demikian teman-teman untuk informasi terkait proyek poster bahasa sebagai perkuliahan kita hari ini. Semoga kalian semangat sebagai warga negara Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.